Assalamualaikum dan selamat sore saudara. Kembali Anda menyaksikan Publika bersama saya Erwin Syah. Seperti biasa, selama 1 jam kami akan mengangkat satu tema untuk diperbincangkan secara mendalam dengan narasumber yang sudah kami undang di studio TVRI Kalimantan Timur. Kali ini kami akan membahas terkait dengan penurunan kuota produksi sektor pertambangan batubara dalam rencana kerja dan anggaran biaya RKAB 2026, di mana hal ini juga mempengaruhi tekanan harga di pasar global dan juga mendorong perusahaan melakukan efisiensi operasional sehingga potensi terjadinya pemutusan hubungan kerja atau PHK di sektor pertambangan di Kalimantan Timur di tahun 2026 ini bisa saja terjadi. Namun perlu dicarikan solusi dan antisipasi terkait masalah tersebut. Untuk itulah kami hadirkan dialog Publika sore hari ini dengan membahas tema gejolak PHK sektor pertambangan di Kalimantan Timur. Narasumber yang sudah kami undang juga sudah siap untuk berdiskusi bersama saya. Langsung saya perkenalkan sore hari ini Bapak Aris Munandar, Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jamsostek di Snaker Trans Provinsi Kalimantan Timur. Selamat sore Pak Aris. Sore. Kabar baik ya Pak ya? Alhamdulillah baik. Iya. Selanjutnya juga hadir bersama kami di studio Bapak Hairul Anwar, Pengamat Ekonomi Universitas Mula Warman. Selamat sore Pak Hairul. Sore. Kabar baik selalu Pak? Baik Mas Erwin. Iya. Di aplikasi panggilan video, kami juga sudah terhubung dengan narasumber lainnya, yaitu Bapak Trisno, PLT Kepala Distransnaker Kabupaten Kutai Timur. Selamat sore Pak Trisno. Selamat sore. Iya, kabar baik ya Pak? Alhamdulillah. Selanjutnya juga hadir bersama kami Bapak Etaroh Francisco, Ketua Korwil KSBSI Provinsi Kalimantan Timur. Selamat sore Pak Etaroh. Ya, selamat sore Pak Iya. Moderator. Terima kasih sekali undangannya. Artinya undangan hari ini kita mau berdiskusi bagaimana kebijakan pusat yang berdampak kepada kita yang di daerah hari ini. Kira-kira Baik. begitu. Terima kasih Pak Etaroh, dan juga seperti biasa pemirsa, kami akan mengawali Publika dengan satu tayangan pengantar yang sudah kami siapkan berikut ini. Sektor pertambangan di Kalimantan Timur selama ini menjadi tulang punggung perekonomian di berbagai daerah, terutama yang memiliki cadangan sumber daya alam melimpah. Ketergantungan yang tinggi terhadap sektor ini membuat sejumlah wilayah sangat rentan terhadap perubahan kebijakan maupun fluktuasi pasar global. Dalam beberapa waktu terakhir, mulai terlihat gejolak di beberapa daerah yang mengendalikan pertambangan sebagai penggerak utama ekonomi, menandakan adanya tekanan yang tidak bisa lagi dianggap sebagai siklus biasa. Salah satu contoh yang mencuat adalah kondisi di Kabupaten Kutai Timur, di mana sektor pertambangan mulai menunjukkan tanda-tanda perlambatan. Penurunan kuota produksi dalam rencana kerja dan anggaran biaya RKAB 2026, ditambah tekanan harga di pasar global, mendorong perusahaan melakukan efisiensi operasional. Langkah ini meskipun wajar dari sisi bisnis, berpotensi berdampak langsung pada tenaga kerja. Kekhawatiran akan terjadinya pemutusan hubungan kerja atau PHK pun semakin menguat, terutama di tengah kondisi ekonomi daerah yang masih sangat bergantung pada aktivitas tambang. Situasi ini mengingatkan pada kejadian di Kabupaten Berau, di mana isu PHK di sejumlah perusahaan tambang sempat menimbulkan kekhawatiran luas di masyarakat. Peristiwa tersebut menjadi cerminan betapa rapuhnya ketahanan ekonomi daerah yang selalu bertumpu pada satu sektor. Ketika industri tambang mengalami tekanan, efeknya tidak hanya dirasakan oleh pekerja, tetapi juga merambat ke sektor lain seperti perdagangan, jasa, hingga usaha kecil yang bergantung pada daya beli masyarakat. Menghadapi kondisi ini, pemerintah pun dituntut untuk lebih sigap dan terukur dalam mengambil langkah strategis. Pemetaan terhadap perusahaan yang berpotensi terdampak menjadi langkah awal yang krusial untuk mengantisipasi resiko lebih besar. Di sisi lain, kesiapan menghadapi kemungkinan krisis ekonomi lokal perlu diperkuat melalui diversifikasi ekonomi, pengembangan sektor non-tambang, serta peningkatan kapasitas tenaga kerja. Lantas, bagaimana pemerintah mempersiapkan dan mengantisipasi gejolak di sektor pertambangan beresiko meluas dan agar tidak mengganggu stabilitas ekonomi daerah secara menyeluruh? Saksikan pembahasan selengkapnya dalam Dialog Publika.
Ya, baru saja kita saksikan bersama tayangan pengantar untuk Publika dengan tema gejolak PHK sektor pertambangan di Kalimantan Timur. Kami juga mengundang Anda, pemirsa, untuk berinteraksi bersama kami melalui layanan telepon interaktif di 0811 4900 0046. Kami awali Publika dengan satu pertanyaan pertama saya ajukan kepada Pak Aris Munandar dari Disnaker Trans Kalimantan Timur. Mungkin kita ingin tahu situasi terkini begitu Pak ya, terkait dengan sektor pertambangan di Kalimantan Timur saat ini dan juga kaitannya dengan adanya penurunan kuota produksi begitu dalam rencana kerja dan anggaran biaya RKAB 2026 oleh pemerintah pusat di sektor pertambangan batu bara. Seperti apa sih kondisinya saat ini Pak? Ya, terkait pembatasan kuota produksi dalam RKAB 2026 memang sudah di akhir tahun lalu ya sudah disampaikan, dan memang pada saat ini di Kalimantan Timur khususnya memang ada sudah dilakukan pemutusan hubungan kerja, baik itu berarti kategorinya adalah pemutusan hubungan kerja untuk mencegah kerugian. Ya. Artinya efisiensi secara ketentuan peraturan perundangan itu sangat dibolehkan. Tentunya di sini kondisi sekarang untuk di Provinsi Kalimantan Timur, perusahaan-perusahaan tambang yang telah memberitahukan ke kami di Dinas Tenaga Kerja Provinsi maupun di kabupaten kota. Untuk di provinsi kami sebenarnya baru 2 perusahaan yang melaporkan, cuma di berbagai kabupaten kota sudah ada informasi secara lisan untuk potensi PHK yang akan dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tambang batu bara. Nah, itu kurang lebih potensinya sekitar 1.500 orang lah kurang lebih. Nah, untuk itu Dinas Tenaga Kerja dalam hal ini memastikan juga untuk jaminan kehilangan pekerjaannya dan memastikan untuk pemenuhan hak-hak akibat dari pemutusan hubungan kerja itu terpenuhi. Mungkin itu sementara kondisi di Kalimantan. Potensi yang di PHK 1.500 orang lebih yang sudah di PHK sendiri Pak? Ada datanya? Untuk di PHK sendiri sebenarnya untuk kewenangan pencatatan PHK di Disnaker Kabupaten Kota. Cuma untuk diberitahukan ke kami baru sekitar 300 orang untuk secara bertahap untuk dilakukan pemutusan hubungan kerja, dan secara informasi melalui surat resmi pun perusahaan telah melakukan mekanisme pemutusan hubungan kerja itu sudah sesuai aturan, artinya diberitahukan dulu, disosialisasikan kepada pekerja maupun ke serikat pekerja untuk dilakukan pemutusan hubungan kerja secara bertahap. Artinya tidak langsung misalkan 152 orang, tidak langsung 152, tapi mereka lakukan secara bertahap. Termasuk juga mungkin pemberitahuan kepada karyawan begitu Pak terkait dengan itu salah satunya juga. Itu untuk sosialisasi, karena memang secara regulasi pemberitahuan untuk pemutusan hubungan kerja ini memang harus dilakukan 14 hari sebelum pemutusan hubungan kerja, dan rata-rata pemutusan hubungan kerja itu dimulai di bulan April ini, lebih begitu. Baik, mulai di bulan April ini Pak ya? Iya. Baik, saya ingin ke Pak Trisno di Kutai Timur sendiri, mungkin kondisinya seperti apa saat ini Pak terkait dengan PHK di sektor pertambangan? Di Kutai Timur saya rasa di Kaltim paling terdampak ya, karena di Kutai Timur terdapat 6 perusahaan besar batubara. Dari 6 itu 5 semuanya terdampak. Tetapi kemarin di beberapa waktu lalu kita sudah lakukan rapat koordinasi dengan seluruh perusahaan untuk mengidentifikasi data-data real terkait dengan penurunan RKAB dan berkenan juga dengan potensi-potensi PHK di Kutai Timur. Di dalam pernyataan lisan manajemen perusahaan yang hadir waktu itu, mereka menyampaikan bahwa memang potensi ada, tetapi sampai dengan saat ini khusus terkait pengurangan atau pemberhentian karyawan berkenaan dengan RKAB ini masih dalam proses kajian. Walaupun memang ada pemberhentian, tetapi bukan terkait langsung dengan RKAB, walaupun ada potensi itu. Jadi progresnya di minggu ini sebenarnya perusahaan 5 itu diminta untuk menyampaikan data real terkait dengan potensi PHK dan langkah-langkah strategis internal yang dilakukan oleh perusahaan. Iya, sudah dilakukan rapat koordinasi begitu Pak ya, baru-baru ini Pak. Apa yang kemudian masukan ataupun juga mitigasi dari dinas sendiri termasuk juga dengan perusahaan batubara di Kutai Timur? Ada beberapa rekomendasi. Yang pertama, seluruh pihak sepakat bahwa penurunan RKAB ini dioptimalkan untuk tidak terjadi PHK, sehingga mencari solusi lain di luar daripada PHK, yaitu salah satunya yang pertama adalah
menyusun kajian efektivitas dan efisiensi operasional perusahaan. Terus yang kedua adalah optimalisasi manajemen karyawan. Yang ketiga itu adalah kita bersepakat untuk bersama-sama mengajukan audiensi ke Kementerian ESDM Jakarta yang kita agendakan di minggu depan. Begitu. Akhirnya ada upaya untuk melakukan audiensi pendekatan juga ke Kementerian SDM Pusat di Jakarta begitu Pak ya? Baik, iya benar. Ini sebenarnya audiensi ini bukan terkait dengan masalah bisnis, tetapi kita ingin bahwa Kementerian Pusat juga mendengar bahwa terkait dengan pengurangan produksi ini bukan hanya urusan bisnis, tetapi urusan hajat hidup orang banyak, kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat terdampak, terutama Kutai Timur yang berdasarkan data 70% masih bergantung di sektor pertambangan. Baik, saya kembali ke Pak Aris. Pak Aris, mungkin dari Pemprov Kaltim sendiri mungkin juga ada upaya ke arah sana misalnya begitu Pak untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait dengan kebijakan ini. Seperti apa Pak? Secara ketenaga kerjaan mungkin kami di Dinas Tenaga Kerja ini sesuai tugas dan fungsinya yang pertama adalah tentunya akan berkomunikasi antara tripartit di mana kita antara pengusaha, pekerja atau serikat buruh, serikat pekerja dan pemerintah itu yang pertama adalah mengupayakan agar tidak terjadi PHK. Kalaupun PHK itu harus terjadi karena salah satunya ini yang tadi saya sampaikan bahwa potensi ya 1.500, cuma kita masih mengupayakan apa yang dikatakan tadi Pak Kadis Kutai Timur bahwa kita upayakan tidak terjadi PHK dengan berbagai kajian untuk manajemen pegawainya bagaimana. Artinya Dinas Tenaga Kerja Provinsi juga memastikan perlindungan dulu kepada pekerja khususnya di sektor pertambangan. Untuk lebih optimalnya perlindungan itu kita pastikan apabila PHK itu tidak bisa terhindarkan lagi karena efisiensi, maka yaitu kita harus pastikan perusahaan memenuhi semua hak-hak pekerja akibat pemutusan hubungan kerja. Ya, baik. Ini masih potensi 1.500 orang tadi kita harapkan juga jangan sampai begitu Pak ya harapan untuk terjadi PHK. Saya ingin ke Pak Etaroh, Ketua Korwil Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Kalimantan Timur. Pak Etaroh mungkin juga bisa menyampaikan pandangan umum terlebih dahulu begitu Pak terkait dengan kondisi yang terjadi saat ini. Seperti apa Pak? Moderator, ini langkah sigap kita dari daerah untuk menanggapi kebijakan dari Menteri ESDM yaitu Kanda Bahlil kan begitu. Jadi Menteri Pak Prabowo ini saya lihat beliau ingin melakukan kebijakan yang sangat survive, yang bisa kita katakan untuk merasa hilirisasi begitu kan. Tapi saya rasa kebijakan yang kita anggap ini masih abu-abu dan mereka para investor pun ketakutan sebetulnya. Karena sampai hari ini kalau kita lihat RKB ini belum ada data yang jelas. Kemarin di Jakarta juga ada perkumpulan para mining itu penambang ataupun kontraktornya, mereka masih meminta kejelasan. Karena sebetulnya kalau ini kan pertambangan ini investasi yang sangat besar. Kalau mereka berinvestasi yang sangat besar, ini keterkaitan semua antara kontraktor, antara hauling, tambang dan tongkang dan lain sebagainya. Jadi kami melihat kebijakan-kebibijakan ini seharusnya jangan disampaikan langsung begitu. Padahal datanya belum ada, membuat ketakutan para investor. Dan hari ini kami melihat di SBSI, terkhusus di Federasi Mining yaitu PIKEP yang ada di salah satu di Berau itu sudah banyak yang dirumahkan lalu kemudian di PHK. Ini menjadi berdampak buruk bagi kita yang ada di Kalimantan Timur, di mana sektor penopang kita ini adalah pertambangan dan juga kelapa sawit. Kalau ini tetap dilakukan, mereka harus hati-hati itu. Karena dalam janji Pak Prabowo itu untuk memperbaiki lapangan pekerjaan 19 juta, lalu kemudian diambil seperti ini tindakan, ini saya rasa menjadi rancu bagi kita. Apa yang diucapkan pemerintah, ingin dia berbuat baik. Karena mungkin dilihat pertambangan ini hanya sekitar 40 tahun lagi kan begitu, supaya ada anak cucu kita nanti. Ini menjadi sesuatu yang bagus, tetapi penyampaiannya ke bawah, saya harap ini komunikasi pemerintah juga harus bagus, disampaikan lagi ke publik.
kalau tindakan ini saya rasa tidak pro kepada pengusaha dan tidak pro juga kepada buruhnya. Lalu kita bernegara ini mau jadi apa? Kan begitu kira-kira. Kalau dari SBSI kami sampaikan dari Kalimantan Timur ini dari daerah, tolong Kanda Bahlil yang saya kira pintarnya tidak setengah tapi sangat jenius, ini harus diperbaiki lagi. Terima kasih. Kira-kira Baik. dari situ yang Di, bisa saya ucapkan. di situ dulu Pak Etaro, saya ingin beralih ke Pak Hairul Anwar juga mungkin bisa memberi perspektif berbeda terkait dengan hal ini yang terjadi saat ini, gejolak PHK di pertambangan Kalimantan Timur seperti apa Pak Hairul? Mas Ewin, Hmm. kalau yang tahu setengah-setengah batu bara saat ini ya, kalau disebut ada gejolak PHK, mungkin bengong. Hmm. Kita tahu dengan perang di Timur Tengah, kemudian gejolak harga minyak naik, salah satu yang ikut menikmati itu adalah batu bara. Harga batu bara naik. Harga batu bara acuan kita untuk periode kedua April yang baru diumumkan kemarin kan naik semua. Karena naiknya lumayan tinggi itu. Yang di bawahnya rata-rata $5 sampai $3 naik. Jadi begitu kita dapat berita ada gejolak PHK kan agak aneh. Karena begini, tekanan terhadap APBN itu luar biasa besar. Tiap kenaikan $1 harga minyak, Iya. itu netonya itu 6 sampai 7 triliun gitu lah tekanannya. Nah, sekarang harga minyak dari kita tetapkan 70 sekarang udah 100-an kan gitu. Dulu kita menikmati dari windfall harga batu bara. Batu bara tuh jadi bantalan kita gitu loh. Biar kalau jatuh tuh enggak keras. Lah sekarang di tengah situasi begini, pemerintah pusat juga sebenarnya dilema, harus meng-offset gitu lah. Apakah tetap dengan rencana 600 juta atau melebihi 600 juta untuk memaksimalkan windfall. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, pemerintah pusatnya juga cerdik gitu. Karena aturan pajak yang baru itu progresif. Bukan produksinya, harganya. Jadi harganya naik, pajaknya juga naik. Karena mereka mau meng-offset kehilangan yang 100 juta lebih itu produksi. Itu supaya pendapatan APBN tetap gitu di 135, 140 triliun dari batu bara. Di sini dilemanya lalu sampai ke bawah gitu RKAB-nya kan. RKAB jadi rebutan kan, jadi sangat luar biasa berebut di mana-mana dan Mas Etaro betul. Selama ini susah kita mencari ada terang-terangan dari teman-teman di SDM di Jakarta bilang sisanya sekian loh. Kan cuma bilang sisanya tuh sebentar lagi mau habis nih 600, jadi seakan-akan semua orang berlomba-lomba jadi mengurus gitu. Dan kita tahu kan di negara ini kalau segala sesuatunya jadi rebutan ke satu tempat, ke pusat dan sebagainya, maka permainan di bawah mejanya jadi sudah tidak bisa terkontrol lagi gitu. Nah lalu sampai ke daerah gimana? Yaitu akibatnya kenaikan harga batu bara iya sedikit, tapi di sisi lain kos mereka juga naik semua gara-gara harga minyak. Iya. Jadi kos produksinya naik belum tentu bisa di-offset oleh kenaikan harga batu bara. Jangan melihat harga yang internasional itu yang 130, 140 itu batu bara high calorie ya. Sementara di kita kan yang banyak itu bukan yang high calorie, yang menengah ke bawah gitu. Jadi harganya tidaklah seperti yang dibaca di media segala macam. Nah, akibatnya seperti Mas Etaro juga bilang, ini high capital intensive business, bisnis duit besar. Hitungannya bukan lagi hitungan jam semuanya dibayar gitu kan. Mesin hitung jam, orang hitung jam segala macam. Jika kenaikan harga kenaikan produksi tidak lagi mampu menutup itu, atau memang RKAB-nya turun, produksinya harus turun, kan agak repot memang mereka untuk mengatur ulang, memang di tengah jalan gitu. Karena ini perusahaan-perusahaan PT milik publik kan, RPS itu sudah menetapkan tuh tahun depan produksinya berapa, pendapatannya berapa, target profitnya berapa, sehingga diperlukan capital expenditure-nya berapa ditetapkan. Itu sudah. Nah kalau masih gonjang-ganjing sampai bulan April, itu memang menyulitkan gitu bagi mereka untuk membuat proyeksi-proyeksi ke depan. Nah, di tengah ini lalu ketibanlah kita gejolak PHK, masalah sosialnya di kita, masalah ekonominya di kita gitu kan. Nah ini yang memang harus kita cari sama-sama bagaimana caranya. Saya tadi Pak siapa mau ke Jakarta, saya kira ya bisa saja mudah-mudahan
eh, RKAB ini kalau memang kayaknya perangnya masih berlanjut lagi nih kan, buka tutup nggak hormuz itu akibatnya harga batu bara saya kira masih akan beberapa waktu masih akan tinggi gitu kan. Masalahnya cuma satu kalau saya lihat juga, permintaannya di India dan Cina tidaklah sekuat itu karena mereka juga memilih untuk mengoptimalkan batu bara lokal mereka. Nah, kalau dua pukulan ini kena, internasional kena, aturan nasional EKAB kena, memang potensi 1.500 itu memang jadi sulit untuk terhindarkan. Gitu. Iya, baik. Kita akan jeda sejenak, pemirsa. Setelah pariwara ini akan kami lanjutkan Publika. Tetaplah bersama kami. Kami lanjutkan pemirsa, perbincangan mengenai gejolak PHK sektor pertambangan Kalimantan Timur. Kami juga mengingatkan Anda untuk segera bergabung bersama kami di nomor telepon interaktif 0811 4900 0046. Baik, saya ingin ke Pak Trisno yang masih bersama kami saat ini, PLT Kepala Distransnaker Kabupaten Kutai Timur. Pak Trisno, tadi sudah disampaikan juga memang ada perbincangan juga dengan pihak perusahaan batubara yang ada di Kutai Timur begitu. Selanjutnya apalagi tadi Pak yang mungkin saja setidaknya ini bisa membuat lebih tenang para karyawan ini agar PHK yang kemungkinannya bisa saja terjadi ini tidak dapat terrealisasi, tidak terjadi begitu Pak. Apa upaya ke arah sana Pak? Saya ingin menambahkan informasi yang awal saya sampaikan, kenapa berbeda dengan akar peran provinsi, karena pada saat mimpin rapat itu saya kebetulan juga menjabat sebagai asisten pemerintah dan kesra, sehingga itu dalam konteks kebijakan pemerintah daerah secara umum, bukan skup di Nakertran. Jadi ada beberapa hal secara detail kami sampaikan ya, terkait ada 3 konsep yang kita sepakati antara Pemkab Kutim dengan perusahaan Kutai Timur. Itu yang pertama, optimalisasi manajemen produksi perusahaan yang bisa dilakukan dengan efisiensi biaya operasional secara menyeluruh, pengurangan beban kerja yang tidak produktif, optimalisasi pemanfaatan fasilitas yang tersedia, umpamanya produksi tetap berjalan tetapi tidak ekspor, mereka memanfaatkan fasilitas soft file yang mereka punya, lalu penerapan kebijakan efisiensi lain yang tidak berdampak terhadap pengurangan tenaga kerja. Ini bukan inisiatif Pemkab saja, ini yang contoh satu kebijakan ini merupakan masukan dan kesepakatan dari Pemkab dan perusahaan-perusahaan di Kutai Timur. Yang kedua itu terkait dengan optimalisasi manajemen sumber daya manusia dalam pengelolaan tenaga kerja. Contohnya seperti mungkin pengurangan waktu lembur, umpamanya, atau relokasi site, umpamanya di Kaltim site-nya pengurangan, tetapi perusahaan menyatakan bahwa mereka bukan hanya memiliki site di Kaltim, ada beberapa site mereka di daerah lain yang tidak memiliki kekurangan, bahkan terjadi penambahan mungkin, sehingga itu bisa dilakukan relokasi terhadap pekerja dari yang set berkurang ke set yang masih bertahan. Lalu yang berikutnya lagi terkait penyusunan beban kerja yang proporsional dan efisiensi. Yang berikutnya kemarin kita sampaikan, kalaupun seperti disampaikan oleh Nakertran Provinsi, memang secara bisnis memungkinkan untuk dilakukan PHK. Kalaupun dilakukan PHK itu adalah langkah sangat terakhir pada saat langkah-langkah yang sudah dilakukan tadi ditempuh dan ternyata tidak memaksakan harus dilakukan PHK, maka langkah yang disepakati untuk dilakukan yang pertama adalah memastikan bahwa PHK itu memang benar-benar dilaksanakan sesuai dengan regulasi, hak karyawan juga terpenuhi. Dan kita mendorong untuk tidak dilakukan PHK terhadap 2 jenis karyawan. Yang pertama karyawan tetap, yang kedua adalah karyawan dalam kontrak waktu tertentu yang kontraknya masih berjalan. Artinya dengan kata lain, kalau mau PHK mereka yang sudah habis kontrak. Jangan pada saat setengah kontrak di PHK, itu yang kita dorong.
Dan lalu hadir juga di rapat dimaksud BPJS Tenaga-Kerjaan. Yang kita minta dan disepahami, disepakati dan menjadi eksekusi oleh BPJS Ketenagakerjaan adalah mereka melakukan pertama, sosialisasi secara masif kepada seluruh karyawan melalui media-media mereka terkait dengan dua hal. Memastikan bahwa mereka sudah terdaftar sebagai peserta jaminan ketenagakerjaan berkenaan dengan kehilangan pekerjaan. Yang kedua, pekerja juga memahami tata cara, mekanisme dan apa-apa fasilitas yang mereka dapat terhadap jaminan itu, dan BPJS Tenagakerjaan sepaham dan menjadi bahan tindak lanjut kawan-kawan BPJS Ketenagakerjaan. Kenapa kami minta yang sosialisasi bukan perusahaan? Karena memang ini kan masih dalam proses kajian. Kalau perusahaan melakukan sosialisasi terkait BPJS kehilangan pekerjaan, itu akan menjadi beban psikologis tersendiri. Sehingga kita minta BPJS Ketenagakerjaan lah melakukan sosialisasi secara masif. Sehingga dari beberapa kesimpulan kesepakatan tadi, harapannya apapun yang terjadi nanti stabilitas tetap terjamin, tetap terjaga. Selalu ada solusi di setiap kebijakan, selalu ada solusi sepanjang memang ada sinkronisasi antara pengusaha, pemerintah dan pekerja. Yang ini ditambahkan dengan tadi, kenapa kita bermohon ke kementerian? Memang kalau dari aspek bisnis tidak ada itu. Ada bisnisnya B2B, itu urusan pemerintah pusat. Tetapi kita ingin menggerakkan hati dan pemikiran bapak-bapak yang ada di kementerian bahwa ini bukan hanya masalah bisnis gitu. Ada ribuan masyarakat Kutai Timur, bukan hanya karyawan, tetapi masyarakat lain yang terdampak yang juga harus menjadi perhatian. Karena memang kalau kita lihat, saya ambil contoh satu kasus data ya. Iya. Seperti PT PIK Perkasa Inaka Kerta. Itu di tahun 2025 itu produksinya 2,3 juta ton. Tetapi diturunkan menjadi 952. Ini kan signifikan sekali. Ada yang lebih parah lagi kayak PT Tawabu. Di 2025 produksi 1 juta ton. Sedangkan di RKB 2026 350, ini 30%. Tentunya ini tidak bisa dianggap hal yang remeh. Makanya kita sangat serius untuk melakukan ini agar masyarakat, terutama masyarakat dan pengusaha tidak terdampak secara signifikan dan mampu survive. Iya. Baik, ini upaya solusi alternatif mitigasi juga sudah dilakukan oleh Pemkab Kutai Timur begitu untuk mengantisipasi terjadinya PHK. Saya ingin ke Pak Aris Munandar, ini kemudian juga tentu bisa diadaptasi juga begitu ya Pak, langkah cepat dari Kutai Timur begitu dalam rangka memitigasi kejadian PHK. Bagaimana kemudian juga dengan kabupaten kota lainnya seperti itu di Kalimantan Timur, apa koordinasi dari Pemprov Kaltim mengatasi hal ini Pak? Ya, saya kira Disnaker Kutim sudah tepat ya untuk melakukan mitigasi yang tadi saya sebutkan, bahwa kita pengusaha, pemerintah, pekerja, serikat buruh atau serikat pekerja itu bersama-sama mengupayakan PHK itu tidak pernah terjadi. Artinya PHK itu adalah upaya terakhir lah untuk mengatasi suatu permasalahan, yaitu tripartit tadi yang saya bilang. Untuk kabupaten kota yang lain saya rasa sama untuk melakukan mitigasi tersebut juga, dan kami juga mendapatkan informasi dari beberapa dinas tenaga kerja kabupaten kota yang memang di sektor pertambangan sangat dominan untuk terkait pengaruh atau dampak dari RKAB ini. Cuma ya itu tadi, kita dinas tenaga kerja ini mulai dari perencanaan tenaga kerja, mulai dari sebelum bekerja, kemudian penyiapan tenaga kerjanya termasuk, kemudian pada saat pelaksanaan pekerjaan atau terjadinya hubungan industrial, dan kemudian pada saat pengawasan norma ketenagakerjaannya, kemudian sampai dengan pada saat mereka sudah menghabisi masa kerjanya, itu adalah tugas kami. Jadi mulai dari perencanaan kita siapkan tenaga kerja yang berkualitas, yang kompeten, kemudian daripada saat ada terjadi hubungan industrial itu, di mana hak-haknya terpenuhi, semua dilakukan, termasuk pada saat pasca apabila kena PHK, kita lindungi mereka, memastikan bahwa perusahaan memenuhi hak-hak mereka. Dan itulah dari sisi ketenagakerjaan, tentunya mitigasi ini salah satunya tadi sudah disampaikan oleh
Dinas Tenaga Kerja, karena sama-sama Dinas Tenaga Kerja, jadi sama-sama nih itu fungsinya. Artinya di Kutim itu karena memang wilayah kewenangan operasional wilayahnya ada di Kutai Timur, memang itu adalah urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan di wilayah Kabupaten Kutai Timur. Dan untuk di provinsi kami pun melakukan juga upaya-upaya tersebut sudah kita lakukan, bahkan sebelum adanya isu RKAB ini kami pun selalu melakukan pembinaan-pembinaan, khususnya yang tadi masalah jaminan sosial karena kerjaan istilahnya mencegah atau istilahnya itu mengatasi dalam hal untuk mengatasi pemutusan hubungan kerja ini. Termasuk juga program upskilling begitu Pak? Ya, kaitannya bagi mereka tentunya, yang salah PHK. satunya adalah optimalisasi balai-balai kami yang ada di pemerintah provinsi, ada 2, yaitu di UPTD Balai Latihan Kerja Industri di Balikpapan dan di Bontang. Tentunya reskilling, upskilling itu tentunya salah satu upaya kita juga, mitigasi kita untuk supaya ya mungkin saja reskilling, alih kompetensi, kita latih tenaga kerja yang terdampak PHK untuk bisa mungkin nanti beralih ke sektor jasa ataupun industri yang lainnya, industri kecil menengah atau maupun ke wirausaha. Mungkin itu salah satu selain itu juga perlu disampaikan manfaat salah satu kita memastikan tenaga kerja itu mengikuti program jaminan kehilangan pekerjaan. Itu adalah manfaat, selain itu ada uang tunai selama 6 bulan berturut-turut 60% dari upah terakhir, kemudian program informasi pasar kerja, program pelatihan yang tadi saya sampaikan kaitan reskilling maupun upskilling, dan nanti informasi pasar kerja sampai ke counseling untuk tenaga kerja tersebut bisa dapat bekerja lagi. Mungkin itu. Iya, baik. Saya ingin ke Pak Etaroh, masih bersama kami ya Pak? Halo, Ya, Pak. masih Iya. Pak Moderator ya. Terima Baik, kasih. Pak Etaroh, terkait dengan dukungan KSBSI sendiri bagi anggotanya yang menghadapi kemungkinan PHK begitu, apa dukungan psikologis mungkin yang terus dilakukan Pak? Terima kasih. Sebetulnya tadi dari Kepala Dinas Kutai Timur sudah menjelaskan. Lalu kemudian ditambah lagi dari Pak Kabid tadi, Pak Haris sudah menjelaskan. Sebetulnya yang Mitra jelaskan semua itu sudah menjadi regulasi undang-undang. Tapi menjadi dampak hari ini, undang-undang saja tidak cukup sebetulnya menjelaskan itu semuanya. Karena ini menyangkut daripada perut. Kalaulah buruh ini ada tanggungannya, atau bahkan generasi Gen Z ini yang mau menikah, bayangkan di layoff seperti itu kan, ini menjadi musibah besar bagi mereka. Makanya bisa dicontoh salah satu PT, saya bisa sampaikan ini yang terbaik Mitra SBSI di Berau itu, namanya PT Buma. Kalau itu layoff atau tidak berjalan lagi, itu diberikan 2 kali ketentuan. Ini harus kita memperbaiki sebetulnya undang-undang kita, khusus pertambangan juga, karena ini investasi besar dan juga pendapatan besar, kan begitu. Jangan hanya pajaknya ke negara yang besar, ketika buruhnya menderita, negara tidak hadir, negara hanya memberikan ya napas 2-3 hari, mau gimana kita, kan begitu. Jadi saya harap ada perbaikan undang-undang juga, baik dari Menteri Tenaga Kerja, dan yang paling saya ucapkan sore hari ini adalah revisi lagi ini, tolong pelajari lagi bagaimana dampaknya ini. Kalau saya lihat ini dari 600 ton, dari 790 juta ton sampai ke 600 ton, ini akan berdampak puluhan ribu nanti manusia-manusia kita yang di Kutai Timur ini dan di Kalimantan Timur ini yang akan menjadi PHK. Padahal kita sudah ada faktor pengangguran sekarang berdasarkan data statistika itu 5%. Ditambah lagi ini, mau bagaimana? Nanti akan terjadi kriminal di Kalimantan Timur ini. Ini yang kita sayangkan. Jadi mohonlah kepada stakeholder kita, terkhusus pemerintah. Saya lihat ini kita menjadi pro kontra. Tetapi di sisi lain pro kontra itu penting. Tapi selama pro kontra itu untuk kesejahteraan rakyat, terutama buruhnya, kan begitu. Jangan kemudian diambil kebijakan, pengusaha pun tidak suka, buruhnya menderita. Lalu apa yang mau diperjuangkan pemerintah ini sebetulnya? Mereka kita gaji untuk membuat kebijakan yang mencekik leher kita, kan kira-kira begitu. Pak Moderator, saya harap Kanda Bahlil yang saya rasa masih jenius di kabinet Prabowo Gibran ini harus diperbaiki. Kira-kira begitu dari saya. Terima kasih.
Iya, baik. Saya ke Pak Hairul. Pak Hairul, ini memang sektor pertambangan bagi Kaltim masih bertumpu besar begitu terhadap sektor ini. Artinya memang dengan adanya kebijakan dari pusat RKAB 2026 ini tentu juga berdampak juga terhadap perekonomian Kalimantan Timur. Apa yang mungkin bisa Pak Hairul sampaikan terkait dengan upaya alternatif mungkin ataupun juga sektor perekonomian lain yang masih bisa dikembangkan begitu dari kondisi ini? Ya, jadi kalau kita lihat kontribusinya terhadap perekonomian Kaltim, memang sektor pertambangan, batubara ya, migas, itu semakin menurun. Jadi tahun lalu 2025 cuma sekitar 35-37%. Kontribusinya dari 80%, 10-15 tahun sudah sampai turun. Tapi itu persennya. Kalau pangsanya, real rupiahnya, wah itu kan besar banget gitu. Akibatnya kita jadi ekonomi terbesar sekaltim gara-gara itu. Kalimantan gara-gara itu. Jadi tidak gampang. Nah, dalam kondisi ini memang sangat sulit karena kita tidak punya power apapun untuk mempengaruhi berapa banyak itu. Kita tidak tahu seperti kata Mas Darto, tiba-tiba datang angka 600 juta ton untuk kuota produksi misalnya di 2026 itu, kita nggak tahu hitungannya datang dari mana gitu. Yeah. Pokoknya 600 juta ton, rebutan lah itu terbuka gitu kan. Jadi ya sudahlah, jadi repot kita. Nah, bagi kita adalah bagaimana memanage tingkat lokal. Dari sisi pemerintah daerah relatif fix, aman saja di kita itu. Kenapa? Karena gejolak harga itu pemerintah pusat sudah memilih gitu ya. Lebih baik mengorbankan APBN daripada politik. Jadi kita tidak mau menaikkan harga gitu, subsidi ya, tetap aja ditahan aja sampai kapan. Yang jadi masalah adalah harga minyaknya ditahan, yang lain kan tidak bisa ditahan. Harga-harga yang lain. Kemarin hanya karena plastik naik udah mulai ribut. Padahal kita tahu kalau harga minyak naik, yang kena duluan itu pasti petrochemical, salah satu minyak. Karena apa? Bahan dasarnya minyak. 60%, 80%. Nah, tekanan ini akan terus menambah Kaltim. Jadi dari sisi pemerintah daerah aman, tapi dari sisi masyarakat tidak terlindungi sama sekali. Nah, di sini termasuk teman-teman yang di sektor industri ekstraktif, batubara dan sebagainya. Tadi sudah Kutim mencoba segala macam. Ya saya yakin itu langkah-langkah yang memang harus kita akui. Efisiensi dan segala macam gitu. Dan yang paling penting yang perusahaan besar. Kalau dia masih punya site di lain, oke, mungkin bisa jadi kan kurang sini, geser ke situ apa segala macam. Yang skalanya di bawah itu. Jadi dengan segala macam sudah kita lakukan, tapi at the end of the day, perusahaan juga punya toleransi berapa lama mereka mampu bertahan gitu untuk mengucurkan uang terus-menerus kan. Sampai pada batas itu, maka yang tidak kita kehendaki itu adalah bagaimana memanage yang tanda kutip harus PHK, itu kan jadi masalah. Kaltim saya kira ini bukan barang baru. Barang tidak enak ini bukan barang baru. Batu bara pernah jaya, kemudian habis, kayu pernah jaya, habis. Kita tahu semua masalah sosialnya pindah ke perkotaan, kemana-mana. Kriminalitas naik, apa segala macam gitu ya. Kita sudah pernah mengalami itu semua dan kita nggak suka dengan itu gitu. Lalu bagaimana kita mau mengatasi ini? Yang dikatakan Mas Aris tadi ya kita pelatihan apa segala macam. Tapi jangan lupa data kita yang tidak enak di kita ini. Dari 5 tahun terakhir, PDRB per kapita kita itu cuma naik tahun 2022. Selanjutnya sampai 2025 itu turun. Artinya apa? Secara bisnis, Kaltim itu bermasalah dengan demand. Permintaan. Sehingga begitu kita latih orang untuk bekerja, dia mau bekerja di mana lagi? Begitu kita latih dia ke UMKM, kemana lagi? Karena terbentur. Masih ada juga sedikit-sedikit ya keuntungan tuh.
provinsi masih belum memotong misalnya TPP. Kalau dipotong juga daya beli itu tambah jatuh lagi di Samarinda kemana segala macam. Dan kita tahu kan kabupaten yang duluan melakukan pemotongan TPP langsung jatuh itu daya beli segala macam. UMKM-nya kena terus merambat ke bawah. Ini yang harus jadi pemikiran bersama. Makanya hari ini kalau kita lihat provinsi sebenarnya yang kita harapkan peranannya adalah ada nggak program-program untuk menjaga ketahanan ekonomi masyarakat sebetulnya. Dengan segala prioritas pendidikan apa segala macam, pendidikan jangka panjang ini jangka panjang. Yang di depan mata ini masalahnya adalah bagaimana mengatasi masalah ketahanan ekonomi masyarakat. Kita nggak mau ada orang di PHK, tapi pada saat harus PHK ya nggak bisa dihindari. Gimana gitu? Kita harus melakukan sesuatu untuk itu. Ini yang jadi PR bersama sebetulnya hari ini. Ada sektor-sektor lain. Banyak sektor lain hari ini. Di tengah segala konflik yang paling tidak pernah mati adalah sektor pangan. Apakah kita serius tapi menggarap pangan? Udah 2 kali, 3 kali ganti gubernur, semuanya jadi jargon. Tapi betul-betul serius ditangani, tidak. Buktinya kita tidak punya industri pangan sampai hari ini. Jangan industrinya menaikkan produksi pangan yang setengah mati. Iya. Apalagi ada industri di bidang pangan. Baik. Gitu. Iya, baik. Dan Publika pemirsa akan jeda sejenak, setelah selingan berikut akan kami lanjutkan. Tetap bersama kami segera kembali. Anda masih bersama kami pemirsa di Publika. Kami sudah berada di segmen terakhir membahas gejolak PHK di sektor pertambangan di Kalimantan Timur. Kami masih mengundang Anda untuk bergabung di nomor telepon interaktif 081149000046. Saya lanjutkan Publika dengan bertanya kepada Pak Trisno, PLT Kepala Distransnaker Kutai Timur. Pak Trisno mungkin juga bisa disampaikan Pak, apa kira-kira kemudian upaya dari dinas sendiri Pemkab Kutai Timur begitu misalnya jika terjadi memang PHK ini berjalan terjadi begitu di Kutai Timur, apa kemudian sektor lainnya yang bisa dikembangkan untuk menyerap tenaga kerja dari para pekerja yang di PHK ini begitu Pak, khususnya di Kutai Timur, apa yang dilakukan Pak? Baik, sebenarnya sektor pertambangan ini sektor riskan ya, kebijakan bergantung pada pemerintah pusat. Dan pemerintah pusat juga bergantung kepada dinamika dunia gitu ya. Makanya pemerintah Kutim sudah menyiapkan jauh hari. 5 tahun terakhir kita siapkan pengembangan terhadap sektor-sektor lain yang dapat bukan menggantikan tetapi pelan-pelan bisa berkontribusi juga terhadap pengembangan daerah. Walaupun sampai dengan saat ini 70% dari distribusi PDRB Kutai Timur itu masih di sektor pertambangan, sehingga turun sedikit aja berdampak sangat serius. Seperti contohnya di tahun 2025 itu kita ada di sektor pertambangan itu minus 0,99%, tetapi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kita dari 9, sekian persen menjadi 1, sekian persen. Tetapi di luar itu selama 5 tahun Kutai Timur membangun sektor lain sebenarnya sudah kita siapkan, seperti contohnya sektor pertanian itu tumbuh 9,32%, terus sektor industri lain di luar tambang itu bahkan tumbuh 9,12%. Cuman ironisnya begini ya, pada saat sektor lain contohnya seperti sektor penyediaan makan minum itu tahun 2025 tumbuh 17,99%, tetapi itu hanya berkontribusi terhadap 0,41 dari seluruh pertumbuhan ekonomi kita. Iya. Jadi kalau untuk sektor-sektor lain, hampir seluruh sektor sudah kita upayakan dan berkembang cukup pesat, bahkan 2 digit. Dan itu untuk persiapan yang mungkin akan terjadi hal terburuk nanti terkait dengan PHK mungkin. Tetapi memang itu bukan tanpa tantangan. Tantangannya adalah bagaimana membangun mindset kawan-kawan yang ada di pertambangan untuk juga berpikir lebih terbuka.
untuk dapat mencoba juga dari sektor lain kalaupun hal terburuk terjadi. Karena pengamatan saya, rata-rata kawan-kawan yang ada di sektor pertambangan ini sedikit memiliki kesulitan untuk bergeser kepada sektor lain. Tentunya itu pun nggak bisa jalan sendiri, harus didukung dengan apa yang disampaikan oleh rekan provinsi tadi. Pemerintah daerah harus memberikan pembekalan-pembekalan agar memang karyawan atau potensi-potensi karyawan yang mungkin nanti terdampak itu dapat tetap survive. Yang jelas yang saya sampaikan intinya bahwa Pemkab Kaltim bukan hanya melakukan beberapa langkah yang kita siapkan tadi, tetapi jauh hari kita udah nyiapkan ke sektor-sektor lain, jaga-jaga atau menjaga mitigasi kalau hal-hal semacam ini terjadi. Kenapa begini? Karena memang fluktuatif ini bukan hanya hari ini, tahun-tahun dulu juga sudah terjadi, makanya kita lakukan mitigasi. Demikian. Baik, di sisa waktu yang ada ini saya ingin bagi kesempatannya untuk closing statement dari masing-masing narasumber. Pak Etaro mungkin terakhir yang ingin disampaikan singkat saja Pak. Silakan Pak. Halo Pak Etaro. Iya. Iya, terima kasih. Singkat Masih saja. kedengaran? Masih Pak, silakan Pak. Singkat Pak. Ya, saya rasa kebijakan ini kita harus duduk bersama. Pengusaha juga banyak yang menderita ini. Mereka sudah mengambil uang dari bank, lalu kemudian barangnya tidak jalan, kan begitu. Lalu kemudian sudah ada kontrak catering, pengusahanya mengurangi pekerja. Ini menjadi dampak yang sangat luas sebetulnya. Jadi kebijakan ini kita evaluasi bersama, baik melalui Tripnas yang ada di nasional, karena SBC ini masuk Tripnas, adalah serikat buruh yang sudah nasional, konfederasi. Jadi saya harap ini dibicarakan bersama, duduk bersama. Pengusaha menderita, buruh menderita, lalu pemerintah berbicara ekonomi akan membaik. Dari mana? Kan begitu. Jadi itu masukan kami dari Kalimantan Timur, semoga ini didengar, semakin luas telinga pemerintah itu, maka rakyatnya semakin sejahtera. Terima kasih. Baik, Pak Trisno silakan Pak. Dapat penurunan produksi batu bara saya memandang bahwa tidak bisa kita melihat dampak di karyawan saja walaupun jumlahnya besar. Ini adalah dampak makro, bukan hanya karyawan tapi masyarakat secara keseluruhan, karena mayoritas di Kalimantan Timur bergantung kepada sektor pertambangan, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah strategis yang masuk akal yang dapat dilakukan bersama, seperti disampaikan tadi bahwa pemerintah, pengusaha, dan karyawan harus memiliki satu suara, satu konsep terhadap mitigasi penanganan, dan ini sudah Kaltim lakukan. Dan yang terakhir, pemerintah sudah lakukan. Yang terakhir, pesan saya mungkin untuk rekan-rekan yang di dalam sektor pertambangan, kita harus mulai berpikir lebih terbuka agar apapun yang terjadi nanti, walaupun semua pihak mengupayakan apapun yang terjadi nanti dapat kita hadapi dan mampu survive. Iya, baik. Pak Hairul Anwar, silakan Pak. Jadi bahwa kita masih sangat tergantung dengan industri seperti batubara, iya. Tapi kontribusinya perlahan tiap tahun menurun. Bahkan menurut saya sudah sangat cepat. Karena menggeser sebuah basis perekonomian itu sesuatu yang tidak gampang dan memerlukan waktu sangat lama. Tapi ya sekali lagi pangsanya masih tetap besar, sehingga pergerakan sedikit saja akan membawa perubahan yang sangat besar gitu. Baik, energi jatuh, biasanya pertumbuhan ekonomi Kaltim juga jatuh gitu. 2025 jatuh, ya pertumbuhan ekonomi kita melorot gitu kan, tiba-tiba sampai di bawah 5% gitu. Nah ini besar berdampaknya. Apa pelajarannya? Klasik. Kita sudah tahu semua dan sudah mengalaminya berkali-kali gitu kan. Artinya usaha-usaha tadi, Kaltim dari Pak Trisno sudah menyiapkan pertanian yang memang tidak bisa kita nikmati segera. Sebagaimana merubah basisnya lama, ya itu juga akan lama gitu berkembang. Tapi dia akan berkembang terus-menerus. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa industri migas dan batu bara ini spesifik. Apa itu? Susah untuk move on memang, karena biasanya menerima uang besar gitu, gaji dan sebagainya. Sehingga untuk move on itu memang tidak gampang. Jadi tadi betul, jadi
harus mengelola keuangan mikro, artinya rumah tangga, ya untuk jaga-jagalah kalau ada masalah dengan perusahaan, dengan kondisi lingkungan yang berubah, maka diharapkan masih bisa bertahan dan menjadi modal mungkin untuk mencari pekerjaan atau menjadi berusaha secara mandiri. Nah, Baik. oleh karena itu memang kalau memang tidak bisa terelakkan, ya jangan dipaksa juga. Atau orang ini dunia aja, tapi susah juga. Baik, Pak Aris terakhir silakan. Iya. Sama seperti Kutai Timur juga karena sama-sama di Snaker. Artinya pemerintah di sini hadir. Artinya pemerintah hadir memastikan perlindungan untuk tenaga kerja. Khususnya yang memang apabila sudah upaya-upaya yang tripartit tadi tidak bisa dihindarkan, memang harus ada terjadi PHK. Kami pastikan pemerintah hadir untuk, dan juga ini kami himbau kepada perusahaan-perusahaan yang akan melakukan PHK karena efisiensi untuk memenuhi hak-hak pekerjanya akibat pemutusan hubungan kerja. Dan jangan lupa program jaminan kehilangan pekerjaan juga ada, pemerintah hadir tentunya dalam rangka untuk memenuhi atau melanjutkan keberlangsungan hidup. Tadi manfaat uang tunai, kemudian ada pelatihan dan informasi bahasa kerja sampai ke mendapat pekerjaan kembali. Mungkin itu dari kami. Baik, terima kasih banyak Pak Aris Munandar, Pak Hairul Anwar, terima kasih Pak Trisno di Kutai Timur dan juga Pak Etaro yang sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu Bapak-Bapak. Ya, dan sampai di sini pemirsa perjumpaan kita kali ini dalam Dialog Publika. Saya Erwin Syah undur diri. Terima kasih juga atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore, wassalamualaikum. Sampai jumpa.